Dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, memupuk dan menambah jiwa semangat nasionalisme dan keindonesiaan kita. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada saudara saya Bapak Andreas R. Benaya untuk memberikan ulasan ataupun sedikit sambutan mengapa acara ini diadakan. Selanjutnya nanti akan bersama-sama membacakan surat terbuka yang akan dipimpin oleh Bapak Freddy Moses Ulamlam. Setelah itu tanya jawab antara media dengan kita semuanya para relawan. Kami persilakan kepada saudara Bapak Andreas Benaya, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah mewakili ya teman-teman semua. Terima kasih buat kehadirannya siang ini. Saya pikir kita perlu mengingatkan kembali tragedi politik tahun 2017. Nah, ini dari tragedi itulah munculnya polarisasi, sentimental agama, bahkan sampai ayat dan mayat diperjualbelikan demi kepentingan politik identitas. Semua diperjualkan demi kepentingan politik. Nah, kami melihat ya bahwa hal itu berpotensi terjadi pada tahun 2024 nanti. Kenapa? Karena secara resmi Partai Nasdem telah mencalonkan seorang Anies Baswedan, di mana pada 2017 lalu dia melakukan politik identitas ini. Dan ini potensi ini bisa terjadi. Saudara harus tahu bahwa kejadian pilkada DKI itu pilkada loh, tapi implikasinya itu secara nasional. Sehingga polarisasi itu terjadi sampai detik ini. Apa sih kampret, cebong, semua itu masih bergaul sampai detik ini. Dan ini merusak nilai-nilai kebangsaan, merusak nilai-nilai demokrasi yang kita miliki selama ini. Tentunya sebagai anak bangsa, kita bertanggung jawab penuh untuk mencegah, bukan meminimalisir ya, kita mencegah terjadinya polarisasi permainan politik identitas ini lagi. Kenapa saya bilang berpotensi? Karena kalau kita melihat seorang Anies Baswedan ini, saya menganggapnya tipu-tipu gitu loh. Banjir lagi besar-besaran, dia bilang dia selesaikan banjir. Kan kurang ajar namanya. Nah, ini hal yang tidak bagus di dalam dunia politik. You boleh berbohong dengan cara apapun, tapi jangan sampai merusak ini bangsa. Nilai-nilai bangsa ini jauh lebih tinggi dari apapun, kepentingan apapun. Nah, ini yang menjadi masalah yang akhirnya kami berinisiatif untuk melakukan preskon hari ini, supaya memberi proses edukasi, memberi pelajaran kepada khususnya Partai Nasdem untuk bertobat minimal ya. Karena Partai Nasdem ini dalam pandangan saya baik loh selama ini. Tapi ketika dia memutuskan untuk mencalonkan seorang Anies Baswedan, itu menyalahi value yang saya rasa itu penting buat bangsa ini. Itu nilai. Nilai itu tuh nggak bisa dijual dengan duit, nggak bisa. Dibeli dengan duit, nggak bisa. Itu nilai itu bicara tentang integritas, kualitas hidup bangsa ini, kepentingan bangsa ini, itu di atas segala-galanya. Jadi kami lakukan ini bukan berdasarkan kebencian secara personal terhadap seorang Anies Baswedan, apalagi kepada Nasdem, enggak. Tapi kami mikirin kepentingan bangsa yang lebih besar. Teman-teman bisa paham di sini ya. Karena apa? Saya sampai akhirnya datang ke Ustadz Haib Al Hasan, pernah ketemu, karena saya mau bangsa ini jadi baik. Saya pernah datang ke dia. Kita ngomongin tentang bagaimana merubah bangsa ini lagi. Nah, tapi ketika seorang Anies yang kelihatannya masih tipu-tipu sampai detik ini, lalu kemudian dicalonkan oleh Partai Nasdem, potensi kerusakan itu pasti ada. Itu yang kita mau, bukan antisipasi lagi, kita mau cegah supaya jangan terjadi di tahun 2024. Kira-kira itu yang, jadi hari ini dalam preskon nanti sebelumnya nanti akan dibaca oleh kita punya Bapak Sekretaris ya, Pak Freddy Moses Ulamlam. Nah, saya mungkin sedikit mendahului bahwa
tujuannya paling penting adalah bagaimana mencopot 3 kader Partai Nasdem yang ada di kabinet Pak Jokowi. Karena kami melihat Pak Jokowi itu tuh pure melihat kepentingan bangsa ini. Dia begitu intens banget ya, sangat fokus untuk melihat kepentingan bangsa ini, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten dalam tanda kutip ya, bahwa secara ideologi, secara kesepahaman terkait dengan bagaimana menyatukan visi misi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini kan sudah hilang, khususnya dari Partai Nasdem dengan mereka memilih si Anies Baswedan. Nah, jadi kita harus keluarkan, kalau sudah tidak sejalan harus dicopot. Dari tujuan yang mulia ini, tujuan mulia dicopot, pada siapa lagi tujuan dicopot baru nanti ganti dengan yang lain. Mungkin Mas Joko mau kira-kira gitu ya. Intinya harus diganti supaya orang-orang yang ada di bersama dengan koalisi bersama dengan Pak Jokowi adalah orang-orang yang ada di dalam satu kesatuan, punya persepsi, perspektif, visi misi yang sama. Sepakat. Nah itu di situ tujuannya. Saya pikir itu sebentar dari saya untuk sementara. Jadi kalau kita tanya jawab baru berkembang. Demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati teman-teman semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Andreas R. Benaya atas prolognya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan surat terbuka yang akan dipimpin oleh abangga kita yang ganteng manis ya, Bang Freddy Moses Kolamblang. Nanti kami minta kepada pembacaan alainya 1, 2, 3 sampai 5 teman-teman relawan mengikuti Pak Freddy ya. Mari kepada kita berdiri semuanya atau duduk saja? Duduk saja ya. Mari kepada yang terhormat Bang Freddy Moses Kolamblang, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Gus atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu sebelum saya membacakan surat terbuka ini melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya baik oleh Gus Soleh maupun pengantar yang baru saja selesai disampaikan oleh Pak Andreas. Maka ada beberapa poin penting dalam surat terbuka ini yang nanti sebelum saya menyampaikan awal dari surat terbuka ini ada poin 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 dan nanti poin 1, 2, 3, 4 dan 5 ini akan sama-sama kita bacakan bersama. Siap. Ya, bukan saja kami yang ada di depan tapi juga yang ada di belakang. Karena itu izinkan saya pada kesempatan ini untuk membaca surat terbuka. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan hormat, sehubungan dengan pemberitaan di media massa, baik media cetak, media online maupun media elektronik mengenai deklarasi Partai Nasdem tentang saudara Anies Baswedan yang diusung sebagai calon presiden tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas, bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa. Karena deklarasi tersebut dilaksanakan saat bangsa Indonesia sedang berduka atas peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, di mana peristiwa tersebut telah menelan korban yang cukup banyak. Kemudian saudara Anies Baswedan saat ini sedang berstatus sebagai terperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi Formula E. Partai Nasdem juga adalah salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, di mana ada beberapa kader Partai Nasdem yang dipercayakan sebagai menteri. Saudara Anies Baswedan juga adalah salah satu figur yang diketahui publik sangat kental dengan politik identitas. Adapun yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai berikut. Satu, bahwa kami relawan Jokowi. Meminta kepada Bapak Presiden untuk dapat mempertimbangkan aspirasi kami para relawan. Dua, bahwa kami meminta kepada Bapak Presiden untuk
untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Tiga, bahwa kami meminta agar visi misi Bapak Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E dapat dituntaskan. Empat, bahwa kami para relawan akan terus mengawal kepentingan Bapak Presiden sebagai kepala negara hingga selesai periode. Lima, bahwa kami relawan tidak ingin bangsa ini dibuat kacau balau oleh para kelompok intoleran, radikalisme dan pengasong khilafah. Demikian surat terbuka ini kami buat dan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dapat disikapi secara baik. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 10 Oktober 2022, bertempat di N Hotel, Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, relawan Jokowi. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka. Ya, nanti teman-teman kami minta untuk yang kita sama-sama sevisi bersepakat, kita sama-sama tanda tanganin ya. Baik. Untuk kita serahkan Pak Sekretaris dan Ketua kita ke istana. Demikian acara konferensi pers surat terbuka ini telah kita lakukan.